Bahkan orang hebat di Bible, saya nggak tahu kalau di Quran, di Bible saya bicara, tidak ada yang seperti dia. Gitu loh. Matius 4 nomor 8, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Lantas dunia dengan dibilang apa? kemegahannya. Ini siapa Hai ini? iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iya. Gitu. Tunggu. Bukan berbicara di situ. Sekarang begini, iblis membawa Tuhan Anda ke atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kapasitas apa iblis kemudian bisa membawa Tuhan Anda seperti dia itu? melihat Yesus sebagai manusia. Oke. Kan dia bilang, Yesus, lu loncat, malaikat tuh pasti jemput, bakal gua kasih. Berarti dalam arti, Yesus itu lebih rendah daripada iblis. Ngapain lu nyuruh gua? Maka dia bilang, hai iblis, jangan cobain Tuhan Allahmu. Ketika Gitu. kemudian iblis membawa Tuhan Anda ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kemudian kekuasaannya, apakah Anda sadar bahwa ternyata betul raja dunia itu yang menguasai dunia ini adalah iblis? Setuju. Betul? Pada saat Setuju. sebelum Yesus mati dan bangkit. Nah, setuju. sekarang kita lihat. Oke, Anda setuju. Sekarang kita lihat Wahyu 9 nomor 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Itu siapa? Iya. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Ya, dari bapak lah bapak. Terus? Oke, terus? Yang digelari Abaddon atau Apollyon itu siapa? Ya, saya kurang paham. Itu iblis, Cahayu. Jadi yang datang di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu adalah iblis, bukan Yesus. Yang hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu iblis yang kamu sembah, yang kamu sebut Yesus. Jadi Yesus itu yang mengaku, akulah Alfa dan Omega. Itu bukan anak Maria, itu iblis. Gini, bisa bicara itu iblis, gini, itu bicara wahyu. Saya kan belum baca Alkitab Bible nih. Itu konteks di mana penguasa yang akan jadi kuasa antikris gitu loh, yang akan datang ke dunia untuk merebut dari Yesus gitu loh. Iya. Sekarang permasalahannya, Yesus itu kerajaannya dari langit, dari surga. Yang di bumi ini itu pemilik kerajaan iblis. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur mengatakan, aku telah tersungkur. Lalu dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa itu? Kawanmu iblis. Nah, bagus. Berarti bukan Yesus kan? Tuh coba, saudara Tambos aja mengakui. Enggak, kawanmu kan banyak iblis. Kau kan iblis. Alhamdulillah Anda sudah mengakui secara akal sadar Anda, mengakui bahwa akulah yang awal, akulah yang akhir, yang hidup, aku telah mati dan hidup kembali sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Satu hal. Siapa itu? Cuma iblis, wah. Itu siapa itu? Gini, tidak ada Itu siapa? cerita iblis bisa mati dan hidup kembali. Coba, di mana ya? Saudara, Yesus mengatakan kemudian bahwa iblis itu dilemparkan keluar. Di neraka, betul. Bukan ke neraka. Tapi tidak. Bukan ke neraka. Yang iblis mati hidup kembali. Kutanya dulu sama saudara, menurut kitab saudara 2 Petrus 2 atau Yesaya 14, iblis itu dimasukkan ke mana? Iblis dimasukkan ke dalam gua neraka. mulai ini mah apaan sih? Aduh, ke neraka itu nanti setelah kiamat baru iblis dilemparkan. Iya, yang Yesus maksud ini dia dilemparkan keluar. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Berarti iblisnya disimpan di gua-gua kan? Nah, jenazah yang diturunkan dari tiang salib itu disimpan di mana? Ya naik ke sorga lah. Mulai ngaco. Kembali. Gimana Pintar ini. jenazah maksudnya? Pintar ini Yesus kawan-kawan. naik ke sorga lah. Pintar ini kawan kita ini, pintar. Pintar ngelasnya. Ngelesnya itu pintar. Kan Bang Zuma tadi bilang bahwa dia Iblis. bangkit di hari ketiga, betul ya? Iblisnya itu disimpan di gua. Oh, kita bicara tadi kan yang digantung dari Sama salib dulu, kan? sama dulu saudara. Nah, Yesus ini ketika diturunkan dari salib disimpan di gua. Hari ketiga dia keluar dari gua. Setelah dia keluar dari gua, yang berjalan dari gua itu, Ini- saudara, coba Anda baca Markus. Plesetin. Markus Gini, zaman 16, dulu, kuburan Markus 16 itu, ya nomor memang 12, berupa apa kata goa-goa. Markus? Bukan Apa kata iblis Markus? Sama seperti iblis di goa. Aduh, salah. Apa kata nih, Markus? Masalah. Data nomor 16 dari Markus 16 tertulis di data nomor 12-nya. Apa kata Markus? Aku melihat Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Maksudnya rupa yang lain itu bukan seperti manusia adanya. Karena kenapa? Iya, Dia saya sudah- tanya, itu siapa sudah yang keluar dari kubur itu kok tidak sama dengan mukanya Yesus? Itu siapa? Ya karena dia udah bersinar. Mukanya itu enggak, coba lihat. Bang. Nggak, baca di Bersinar Bible ada kok. lagi. Nah, Duh, salah. Tuh, Markus sendiri yang mencatat kok, yang keluar dari kubur itu Betul, wajahnya rupanya berbeda itu. dengan Yesus. Itu Kan siapa? berbeda bacaannya si coba di ini lebih bercahaya dan Enggak, Maksudnya gini loh. dengar. Di dalam Markus 16 nomor 12 di sana diterangkan kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan dalam rupa yang lain. betul waktu berjalan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain Setuju. kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan Ya, saya, pada saat dia berjalan Per- muridnya betul. pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kalau bicara dari mana Markus tahu kalau itu Yesus ya. Karena Yesus waktu pas saat dia bilang apakah kamu tidak mengenal aku? Kan begitu. Ya, Betul nggak? betul. Nah, makanya dia bilang dia mengingat Yesus rupa yang waktu masih jadi manusia biasa tapi sekarang bercahaya ada penampakan itu bukannya berarti mukanya berbeda. Sekarang kalau misalnya nih kita pakai misalnya yang keluar itu adalah Tidak iblis. menganggap Yesus itu Saudara. sudah mati. Saudara, kalau yang keluar itu adalah iblis, bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang datang ini dengan ini. yang bukan iblis? Satu. Iblis tidak akan bertulang. Iblis tidak akan bisa disentuh. Iblis tidak akan bisa diraba. Ya betul, setuju. Makanya waktu Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum mencolokkan jariku ke dalam lubang Oke. tangannya dia. Karena Oke. iblis tidak akan bertulang. Bahwa Yesus bilang, Oke. apakah aku Oke. iblis? Karena iblis tidak raba. Nggak ada Oke. tulangnya, bos. Sekarang Gua pengen tahu, bisa ada iblis tidak? juga diraba, Bisa ada tidak tulang. Saya mau raba. bisa tidak Mana iblis merasuki manusia? merasuki bisa? Nah, kalau yang keluar Tapi dari kubur bukan itu diraba. adalah makhluk yang dirasuki iblis, bisa nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau makhluk yang dirasuki iblis, pertanyaan saya nggak gini, waktu Yesus masuk ke dalam rumah yang Thomas itu tembus tembok. Apakah iblis Iya. merasuki mau manusia? Tidak, Ini orang-orang tidak ada kesurupan di nih. sana Gini, diceritakan Bang, gini. tembus tembok, Coba nggak ada. Abang- Justru pintu kubur itu bergeser. Gini. Coba abang lihat. Bagaimana ada orang kerasukan itu bisa tembus tembok? Nggak ada, Bang. Tidak Tapi ada waktu kerasukan kemudian tembus tembok, nggak ada. Tapi Yesus Justru waktu yang masuk ke dalam rumah terjadi, itu, justru dia yang tembus terjadi, tembok. justru yang Gitu loh. terjadi Bahkan- adalah bahkan pintu muridnya goa takut itu dipikir kebuka. iblis. Makanya Pintu Tuhan goanya Yesus kebuka, bilang, didorong berarti "Mana? pintu batunya Coba kamu bergeser." rabah." Kan Yesus bilang pada muridnya, "Rabahlah aku." Betul nggak? Iya. Nah, makanya dia bilang tidak ada iblis yang serupa dengan aku, ada wujudnya. Nggak ada. Bagaimana, Iblis nggak akan ada bagaimana itu. ceritanya? Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, bisa tidak iblis merasuki manusia?
iblis merasuki manusia bisa, tapi apakah bisa. iblis bisa merasuki manusia mirip Yesus? Tidak juga. Bisa. Udah dulu. Dan iblis Bisa. kesurupan. Bisa. Orang kesurupan Oke. banyak, Bang. Bisa. Udah banyak kesurupan. Nah, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Oke. Ini salah Iya, lagi. coba baca, coba baca. Memakai Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Coba Anda baca. Cuma Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Dia dipakai iblis. Nah, buat dia dipakai mati. iblis. Sekarang kalau orang yang keluar dari kubur ini bisa nggak dipakai sama iblis? Tunggu, kalau dia bilang orang yang keluar dari kubur dipakai iblis, siapa oknum orang wujudnya? Dan kedua, apakah wujud yang dipakai iblis itu bisa seperti yang dilakukan Yesus? Contohnya, Jelas-jelas satu. Markus mengatakan kok dalam rupa lain. kita bicara, Thomas pun tidak yakin bahwa Yesus hidup lagi, betul nggak? Bahkan dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubangnya dia, lubang tangannya dan lubang Iya, lubang tapi kuku. kan yang muncul Tapi ini dikira hantu kan? Betul, makanya Yesus mau masuk pada murid-muridnya, dia menembus tembok, makanya dia bilang, wah ada hantu. Makanya dia bilang, Thomas, kenapa kamu takut? Kan Mana dia, tulisannya? "Inilah Di aku." mana tertulis dia menembus tembok? Di mana? Justru yang ada, saudara, yang ada Coba. adalah orang yang keluar dari kubur itu mendorong Coba. pintu batu yang menutupi kemudian kubur. Betul. Tiba-tiba saja menampakkan diri di hadapan mereka. Yes, itu betul. Tapi tidak ada tembus tembok. Lu pikir pesulap? Nah, ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bisakah kemudian iblis merasuki dibaca yang benar. orang yang ada di kubur? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Oh, iblis merasuki orang yang ada di dalam kubur? Bisa nggak? Iblis merasuki orang yang dalam kubur apa orang yang sudah mati nih? Tunggu nih. Ya, orang mati. Bisa nggak? Mana ada iblis membangkitkan orang mati? Saya belum pernah dengar. Bukan membangkitkan orang mati, masuk ke dalam Mana? tubuh orang mati. Bisa nggak? Saya tidak pernah lihat iblis masuk ke orang mati, belum pernah. Di Toraja sana kau pergi lihat mayat berjalan banyak. Loh, bicara mayat berjalan, Allahu Akbar. bukan seperti kayak situ bilang iblis merasuki orang mati dan sempurna wujudnya. Nggak ada. Coba buktiin sama saya videonya. Memang nggak mungkin, karena penulis-penulis Bible itu juga adalah orang-orang yang menjadi korbannya, termasuk Paulus. Sekarang permasalahannya adalah makhluk yang keluar dari kubur itu mengatakan, aku adalah penguasa kerajaan maut. Nah, karena sudah direbut maut, luar biasa. Kok direbut maut pula? Kunci maut dari si jahat udah diambil. Buktinya sekarang iblis tidak berkuasa lagi di dunia ini. Mana yang kuasa? Kalau ada kuasa kita udah menderita. Lah, ada sekarang akan masuk dalam- kemaksiatan yang terjadi di dunia ini, Nah, sekarang saya Itu pengen dari tanya, mana? itulah kita diberikan free will. aku ya ampun, katanya kerajaan iblis sudah diambil alih. Kok kemaksiatan masih banyak di mana-mana? Nah, itu Mana kan buktinya? gini, kalau saya bicara begitu, sekarang saya balikin. Apakah orang yang sudah taat sholat tiap hari, apakah tidak bisa berbuat maksiat? Kan enggak juga. Justru Itu free karena will. itu iblisnya masih ada, belum direbut Betul. kekuasaan iblis Iblis itu. memang Berarti yang menggoda. keluar dari kubur itu iblis. Nah, itu kan sih itu yang bilang. Loh, tadi kamu mengatakan kerajaan maut, kunci maut diambil Yesus. Tapi faktanya maksiat masih terjadi di mana-mana setelah dia Yang keluar dari dimaksud kubur. kunci Kemaksiatan maut, masih terjadi di harusnya kita mana-mana. masuk semua ke neraka. Apaan sih? Apa? Dengan- Tunggu waktumu kawan, tunggu. Kamu belum mati nih. Ini kan udah membuatkan statement bahwa Yesus itu keluar itu iblis, betul ya? Tapi Iya, saya memberikan jawaban, apakah iblis bisa berwujud? Tidak ada. Saya Bisa. mau lihat iblis berwujud. Kenapa Coba. tidak? Di mana Kenapa wujud iblis tidak? bisa kita raba? Coba. Hei, jangan dengar. Tidak Yesus ada. sendiri, saudara. Anda baca Markus, Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Baca Kisah Para Rasul
16, nomor 16 sampai nomor 18. Silakan. Oke, sebentar. Ambil Bible, Ya. sebentar, sabar. Silakan. Kisah Rasul berapa? 16, nomor 16 sampai nomor 18. Kesimpulan saya, yang berbicara di dalam Yohanes, di dalam Wahyu 1 nomor 17-18 itu adalah iblis. Itu kesimpulan saya. Sekarang Anda bantah, apakah Yesus kerajaannya di dunia ini atau kerajaannya di surga? Hehehe. Ketika saudara Kristen ditanya, mana kerajaannya Yesus di bumi ini? Kerajaan Daud mana ada? Apa kata orang Kristen? Kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya itu di surga. Tapi keluar dari kubur, kerajaannya di bumi ini. Yaitu kerajaan maut. Jadi siapa yang punya kerajaan maut itu? Yesus rupanya. Yesus iblis rupanya. Ayo kawan, baca Kisah Para Rasul 16, silakan. Ini mengenai Paulus, mengenai untuk namanya mengabarkan firman ya. Dia menyeberang ke Makedonia. Oke. Kisah Para Rasul nomor Iya. 16-nya. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 kan? Iya, Paulus silakan ke Anda baca. Filipi. Oke, yang dimaksud di sini apa maksudnya? Ya, silakan Anda bacakan. Oke. Ayat 16. Yes. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ya, kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Tenung. Iya. Dengan ketenungannya dan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Oke? Ya. Ia mengikuti Paulus, ya, dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Terus maksudnya? Orang-orang Mereka- ini alias Paulus ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, ini yang berteriak seperti itu siapa? Ya, yang mengikuti dia, Siapa itu? yang ada di dalam situ. Siapa itu? Ya di sini orang-orang perempuan yang hamba perempuan yang berseru pada dia. Yang kerasukan apa? Iya. Kerasukan apa? Kerasukan Dia ada iblis. roh tenun. Kerasukan iblis. Ya, terus Seorang kerasukan iblis bisa teriak, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari, tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling kepada roh jahat itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga iblis itu keluar. Coba. Iblis bisa Luar biasa masuk ke nggak? dalam tubuh manusia dulu. dan iblisnya bisa berbicara melalui jasad Dengar tersebut. dulu. Jadi yang Dia berbicara mengusir roh kepadaku tenun, telah roh-roh diberi jahat. kuasa baik di langit dan di bumi. Itu siapa? Iblis. Kamu mengatakan iblis tidak berdaging, tapi iblis bisa merasuki orang. Dan orang itu bisa saja mengaku Tuhan. Apalagi kalau hanya mengaku, kepadaku telah diberi kuasa, Roh baik di jahat langit maupun di bumi. itu Saudara, tunduk kepada nama Yesus. Takut. saudara, jangan Begitu takut, juga aku adalah yang nama awal dan yang Yesus akhir. keluar. Jangan takut, Takut aku dia. adalah awal dan yang akhir dan Baca yang hidup. coba. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Gitu loh. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis kemudian yang muncul ngaku-ngaku sebagai Yesus. Bukan begitu. Baca di situ. Tadi udah dibaca. Bahkan iblis pun takut demi nama Yesus. Kalau Waduh, iblisnya luar mengaku biasa. dan mengaku Luar biasa. nih, Coba mengaku nih. Kita sebut Iblisnya nih. Ada mengaku orang nih. kerasukan kita sebut dalam nama Musa. Iblisnya mengaku. Tunggu. Dalam nama Musa. Sekarang kabur. pertanyaan saya, Kabur. saudara, ketika kemudian Yesusnya, sorry, Dalam nama ketika Yesus. kemudian bicara sendiri dia udah mulai gila ini, Lu bukan. mulai gila Anda. Saya sudah memberikan bukti. Anda mengatakan bahwa iblis tidak akan mungkin datang dalam bentuk rupa manusia. Ku kasih Kisah Para Rasul, bagaimana iblis datang dalam bentuk manusia. Kalaupun kemudian Anda mengatakan dalam nama Yesus, ada nggak yang mengusir Yesus ketika dia datang kepada Paulus? Justru Paulusnya mengatakan apa? Siapakah engkau Tuhan? Iblisnya langsung disebut Tuhan. Iblisnya tertawa. Hahaha, perangkapku berhasil.
dalil orang ini memanggilku Tuhan. Itu dalil, Bung. Dalam kitabmu itu dalil. Gantian. Jadi di dalam kitabmu sendiri Yohanes 18 nomor 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti kerajaan Yesus bukan kerajaan maut. Kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi. Sedangkan kerajaan maut milik siapa? Kerajaan maut milik siapa? Ayo jujur. Ya, kerajaan maut itu milik siapa? Oke, sejauh ini ya. Ya, Kerajaan maut. Nanti gantian. Kalau mau berdebat itu harus gantian. Jangan kau terus. kerajaan maut milik siapa? Turun. Jangan turunin. Gini, kerajaan maut itu adalah sudah menjadi kekuasaan Yesus. Setelah dia keluar dari kubur kan? Setuju? Bagus. Inilah yang kalian anggap Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus, paman. Sang penguasa maut yang kamu sembah itu adalah sang penguasa maut. Penguasa maut itu adalah iblis. Mana ada iblis bisa mati dan bangkit? Mana ada iblis bisa bangkit? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iblis bisa merasuki siapa saja. La haula wala quwata illa billah. Udah salah nih. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Yesusnya mengatakan itu dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali bangkit pada hari ketiga. Tidak ada sejarahnya iblis bisa membangkitkan orang mati. Satu. Hanya Yesus beda yang itu. Bukan begini. Kan situ kan bilang seakan-akan Yesus ini kerasukan roh iblis. Betul ya? Bukan seakan-akan. Bukan seakan-akan. Yang masuk ke dalam kubur itu satu hal. Bukan Yesus anak Maria. Yang digantung di pohon itu bukan Yesus anak Maria. Bukan. Lah terus? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Lah terus siapa dong? Yang mati digantung di atas salib itu orang terkutuk, betul? Gini. Betul? Dari situ aja dulu salah Anda. Yang digantung di pohon ini orang terkutuk, betul? Begini. Begini Secara nasib. versi manusia, Golgota itu adalah tempat orang yang terkutuk, betul. Orang yang berdosa. Orang Yesus yang bersalah. dikutuk gak sama Tuhan? Tidak ada dikutuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti yang dikutuk di atas pohon ini siapa? Yesus mati buat menyerahkan diri untuk umat manusia. Gitu. Itu konsep Itu yang konteks. muncul atas bisikan makhluk yang keluar dari kubur, Cahayu. Yesus orang suci dia hamba suci. Mustahil dia dikutuk oleh Tuhan. Apa alasannya Tuhan mengutuk Yesus? Gini, kalau situ bilang Yesus mustahil melakukan hal itu, mustahil juga Yesus datang ke dunia buat apa? Nggak ada Loh, kok gunanya buat mustahil? main-main ke dunia. Ngapain? Nggak ada tujuannya. Kok larinya ke situ? Kok larinya ke situ? Punya visi misi buat Begitu besar menyelamatkan umat manusia begitu di besar dunia. kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Bagaimana caranya manusia Supaya lepas orang-orang dari kutuk Yahudi dosa? kembali kepada hukum Dikorbankanlah. Tuhan. Dulu Korban kita Tuhan. masih pakai korban sembelihan, maka dengan kuasa darahnya kita ditebus. Ini sudah masuk luar biasa. ajaran Teman-teman setan udah mulai nih. percaya nih. Udah mulai Ini percaya sudah nih. masuk ajaran setan ini. Udah mulai ajaran setan Waduh, maksudnya. Besok udah mau Di dibaptis mana kalau saya lihat Tuhannya nih. Yahudi kemudian minta persembahan darah manusia? Ayo. Di mana? Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia? Mulai ketahuan kan? Ketahuan yang minta persembahan darah manusia itu hanya iblis. Tidak pernah Tuhannya ini Yahudi salah minta. lagi. Kok salah lagi? Tidak ada. Di mana? Memang Tuhan Allah minta sembelihan itu manusia. Tapi jangan salah. Pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak itu diuji, Bos.
Terus diganti pakai darah apa? Agak nyembahin. Loh. Diganti pakai darah apa? Darah manusia atau darah hewan? Darah domba. Kenapa? Karena Yesus Darah kepada domba. Tuhan Allah sedalam enggak? Hatinya darah tulus apa domba. tidak? Yesus Oke. ini domba Betul, enggak? setuju. Yesus domba atau manusia? Saking penginnya iblis ini menyesatkan, manusia pun dibilangnya anak domba. Coba bayangkan itu. Kenapa ada istilah anak domba? Karena kalian menginginkan Yesus jadi korban. Bukan. Lalu apa dong? Ini kita nih Lalu apa dong? lebarnya panjang gitu. Jadi bisa bikin konteks mana mau kita bahas dulu gitu ya. Ya makanya aku bilang kan iblis. dari awal memang sudah salah, Bung. Dari awal memang sudah salah. Kalian mengimani yang mati di atas salib itu adalah Yesus. Dari situ aja udah salah. Yang mati di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Itulah nanti yang akan keluar dari kubur dan menjadi Tuhan orang-orang kafir. Tidak ada begitu. Tidak mungkin, saudara. Coba Anda tanya Yesus. Yesus, ya paman, yang ingin membunuhmu itu anak-anak setan atau bukan? Anak-anak setan. Berarti yang membunuh Yesus, yang bertujuan ingin membunuh Yesus, itu adalah suruhan-suruhan iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Tidak. Sekarang saya pengen tanya. Ini kan konteks. Jadi yang mati di atas salib itu bukan Yesus, tapi orang yang Terus siapa dikutuk dong? Tuhan. Aduh kasihan. Masa dikutuk sih? Yes, Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Ayo. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ternyata yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya, ada hal apa, dosa apa, kesalahan apa yang telah Yesus perbuat sampai Tuhan tega mengutuk dirinya? Coba, apa jawaban Kristen? Ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Ada nggak? Saya jawab. Silakan. Yesus tidak ada cacat celah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Alhamdulillah. Tapi kalau dibilang Yesus, apakah dihalaukan dari kematian itu? Saya jawab tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Dengerin Apakah dulu. Tuhan tidak mampu kemudian menyelamatkan Mampu. hambanya yang suci? Mampu. Karena terlalu mampu. Tapi dia juga mau memberikan Apa? keselamatan buat umat manusia. Iya. Makanya dia bilang, loh, waktu di Dengan mempersembahkan anaknya gitu. Bukit denger dulu. Kan saya udah Ya bilang, Allah ya denger dulu. Karim. Bahkan Yesus pun dalam mungkin kebatinan manusia, ini beban yang berat dan dia berdoa, Bapak kalau bisa kalau apa hilang ini apa cawan ini betul. Kenapa? Karena terlalu berat dia secara manusia. Berat. Nah, sekarang Bos, kehendak menjalani itu. sekarang kehendak Bapak apa? Yesus dibunuh atau Yesus jangan dibunuh? Nah, Sekarang Yesus kehendak Bapa Kena. memang tujuannya untuk menebus umat manusia dari mati jatuh kayu. mulai ngaco. Betul. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang Duma. Mulai ngaco. Gampang-gampang, simple gini aja. Kalau Yesus mau dihalaukan dari kematian, itu hal kecil buat dia. Dia pencipta langit dan dunia kok. Itu dia. Siapa yang membisikkan Anda ke bawah? Sesuatu. Yang keluar dari kubur itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang bisikkan siapa? Kok yang bisikan? Kan ada saksi hidupnya. Di mana Yesus pernah menciptakan alam semesta? Di mana? Kematiannya ada murid-muridnya. Oh, Waktu kalau itu kebangkitan iya. ada Kan udah aku bilang, saya akui ada yang bangkit Dulu, dari kok kubur dibangkit? dan saya katakan itu adalah iblis. Saya akui itu. Saya akui itu. Saya akui bahwa yang keluar dari kubur itu ada, tapi iblis. Sehingga iblis ini kan mengatakan, jangankan Anda Kristen-Kristen ini, Yesus aja yang punya kesaktian sakti mandraguna aja dicoba oleh iblis, apalagi kalian orang yang tak berakal. Coba kita buktikan 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan manusia kepada iblis? Ayo. Kenapa?
Kok Paulus menyerahkan manusia pada iblis? Maksudnya gimana? 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ayo, pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Iblis masih menunggu. Saya baca dulu. Iblis masih menunggu. Iblis masih menunggu tumbal. Ya. Anda baca 1 Korintus 5 nomor 5. Baca. Bentar. Silakan. Coba. Hanya penyembah iblis yang mempersembahkan korban manusia kepada iblis. Ayo. Ada nggak oten yang sedikit agak sakti dari saudara Yosua ini? Mana ada? Kalau ini cuman ini aja. Habis Ya lumayan lah, banyak mah ada hiburan daripada banyak mah tidur. Oh iya juga sih. Pandai juga bang ini. Kita usahakan paman, kita download paman. Ya silakan saudara Yosua. 1 Korintus 5 nomor 5. Apapun alasan yang akan Anda sampaikan, apapun tujuannya, pertanyaannya kenapa Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis? Oke, silakan. Nih. Ya. Di konteks perikop ini dosa dalam jemaat, oke? Ya, oke. Terus Terutama dipersembahkan ke iblis. Dalam percabulan. Gini, dengerin. Ini dibilang meskipun tubuhnya itu iblis ini, tapi rohnya milik Allah. Gitu loh. Baca konteksnya coba. Berarti roh-roh ini semuanya masuk ke surga ya kan? Barang siapa tubuh aja yang masuk ke neraka gitu. Karena roh itu milik Tuhan. Maka yang masuk ke dalam neraka jasadnya, rohnya masuk surga gitu maksudnya. Waduh. Salah lagi. Salah lagi. Sanjang. Ayo jangan mempertahankan keegoan Anda dalam kesesatan. Jangan. Tidak. Saya hanya punya tujuan untuk meluruskan saudara. Silakan. Oke. Silakan. Terus maksudnya konteks di sini kan saya udah bilang ini mengenai dosa dalam jemaat. Dosa dalam berita. Tidak, yang menjadi pertanyaan kenapa Paulus harus mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kenapa harus ke iblis dipersembahkan orang ini? Kenapa? Karena Paulus sendiri itu adalah orang yang kerasukan iblis. Mana dalilnya? 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus itu orang kerasukan setan. Baca dalilnya tuh, 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tuh, Paulus mengakui bahwa dalam dagingnya ada iblis. Yang lari jasadnya atau rohnya ini, teman-teman? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lain tanya, lain dijawab. Gimana sih? Ya, semoga saudara kita Yosua mendapatkan kemudian hidayah. Saya tahu beliau terguncang berat. Silakan teman-teman. Kalau saya sih sarankan bersahabatlah dengan Bible. Bible jangan dilawan. Sebenarnya tadi sepanjang diskusi ini dia nggak melawan Banyuma, dia lawan Bible-nya sendiri. Betul banget, betul. Kalau dia nggak melawan Bible, nggak terjadi debat. Oh ya begitu ya Banyuma. Kok baru saya tahu ya? Tapi enggak, dikasih data dia lawan, dikasih data dia lawan. Gitu. Jadi Bang Handi, kerajaan Yesus dari mana Bang Handi? Dari itu tuh di bawah kubur. Kerajaan Yesus menurut Yesus berasal dari surga. Dari surga, tapi terus yang makhluk yang keluar dari kubur itu kerajaannya dari mana? Alam maut lah si iblis alam itu. Maut. Coba
Wow, keren. Orang berakal mana yang tidak bisa memahami ini dengan baik? Silakan Bang Andi. Ya, orang yang tidak punya akal lah. Terberhasil didoktrin agar mereka menyembah selain yang diperintahkan, yaitu membuat satu sembahan yang terkutuk di tiang salib. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Damai sejahtera. Pagi-pagi udah bahas iblis ini Bang Juma ini. Iya. Betul. Yang kamu sembah kan? Soalnya saya nyenggung Al-Quran juga nanti iblis ini. Ya silakan. Oke. Silakan. Muhammad menurut Allah. Ya. Kenapa? Teruskan Muhammad menurut Allah menggunakan dalil Quran. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan. Baca ya. Ya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Allah kemudian menurunkan Al-Quran melalui utusannya Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada Muhammad di sana? Jadi yang Tunjukkan dalil Muhammad mengaku ya. bertemu Oke. dengan Roh Kudus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad Jelas, Bang. Nabi Muhammad jelas Jibril ada. Monyet kau kan yang bertanya, kenapa kau yang ngomong? Nama lain daripada Roh Kudus itu adalah Jibril. Yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 Roh Kudus namanya Gabriel. Kristen penyembah Yesus yang keluar dari kubur. Dalil mana dalil Roh Kudus adalah Jibril mana? Turun An-Nahl dalilnya. ayat Roh Kudus adalah An-Nahl Jibril. ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 97. Oke, udah terjawab ya. Nah sekarang penguasa dunia, penguasa alam maut menurut Yesus itu siapa? Jawab. Dia Jawab. kabur sih. Kabur. Pasukan-pasukan bayaran si Olan ini. Mungkin Olannya minta duitnya kembali, tapi dia mengatakan enggak. Aku akan kalahkan Bang Suma, tengok aja. Buktikan, ya tunggu. Bang Simalungun. Simalungun kan kampung ya? Iya, Simalungun Pematang Siantar. Ayo pasien berikutnya. Ayo bersahabat dengan Bible. Ayo Bang Kesar, dia aja naik. AWH. Jangan minta naik dulu ya, teman-teman sahabatku yang muslim, muslimah. Jangan minta naik dulu ya. Armando. Short story. Nah, kok diam? Short story. Simalungun. Kampungnya Sikrih Raihan. Kampungnya Kaisar itu Simalungun. Oh ya? Dulu ya Sar ya, lu pernah di sana ya? Iya, Bangku. Iya, pernah di situ. Pelarian dulu aku di situ, sempat di Simalungun. Simalungun. Tadi yang paling lucu Joshua itu. Dia bilang Taman Eden itu ada di Irak.
Disitulah Nabi Adam diusir, buset dah. Ada dah. Berarti kerajaannya memang ada kerajaan dunia memang ya kan? Benar kan? Ah, Berarti iblis kerajaannya di dunia memang betul. Yang lucunya Tuhan pernah ke Irak tuh, Elohim ke Irak. iya. Jadi kan gua kasih kejadian itu loh, kejadian berapa tadi? Dah lupa gua, 32 ya. Kejadian 3. Kejadian 3 sampai ke bawah itu kan ada tuh langkah kaki Elohim kan berjalan-jalan tuh Di Taman Eden. Taman Eden, terus manusia ini sembunyi kan gitu ya. Terus kaki Elohim bertanya, di manakah engkau anak manusia kan gitu ya. Saya tanya, Yes. berarti Elohim pernah turun ke bumi dan jalan-jalan ke Irak. Iya. Gimana ceritanya ya? Elohim turun ke bumi jalan-jalan. Iya. Salah, bukan gitu. Gimana? Dulu Tuhannya itu kan tinggal bareng sama Adam. Terus gara-gara dilarang makan buah pengetahuan baik buruk, Tuhannya marah, berantem sama Adam. Lari ke surga Tuhannya. Si Adam disuruh keluar dari situ. Makanya berpisah mereka di situ. Tadinya kan satu rumah atau satu tempat tinggal di Eden. Itu ceritanya. Masa nggak tahu sih ya? Udah lama sih jadi apologet atau baru gak sih? Ini aja nggak tahu. Tapi kalau Baca dipikir kongsi kan gitu nggak ada. maksudnya? Nggak ada Eden kan di Iya Bible itu bang, nggak ada mereka tuh Eden ya? berantem. Kan mereka kan tinggal bareng, ya kan, deket. Ada tuh daerahnya tuh lokasinya di samping Sungai Efrat. Terus abis si Adam berantem sama Tuhan gara-gara si Adam nggak mau ikut perintah Tuhan, ya kan, Tuhannya pindah ke surga. Si Adamnya diusir, Edennya hanyut waktu zaman Nuh, hilang. Mati meja. Kan nggak ada lagi. Tolong nak masih. Emang gitu ceritanya di Bible. Balas ya anak. Apa nak kulle masih. Jadi surga itu tadinya apa? Eden itu di bumi. Iya, di bumi. Di Irak, dia bilang di Irak. Di Irak, samping Irak. Sungai Efrat, samping Sungai Tigris. Coba sekarang ada nggak? Nggak ada. Soalnya waktu zaman Nuh kata orang Kristen, karena aku pernah nanya, Eden di mana kata aku. Terus dijawab mereka, kau tahu nggak zaman Nuh dulu banjir? Iya, nah, hilang lah katanya. Oh gitu. Oh, jadi pohon kekal itu tidak ada lagi di sana. Udah Di bawah hanyut. banjir. Mati meja. Jadi waktu dulu Yesus itu pernah tinggal di bumi bang. Makanya dibalik lagi turun, lahir jadi manusia karena kangen mungkin tinggal di bumi lagi kan. Dulu dia pernah tinggal bareng sama Adam Iya. di Eden. Dan Nabi Adam itu diusir dari Irak keluar Irak. Keluar Irak. Tapi diusir dari bumi ke bumi katanya. Iya, dari Irak ke negara lain. Mati meja. Begitu ceritanya. Jadi trans dia diusir. Bang Zuma nggak tahu udah berapa lama sih bang jadi apologet? Iya baru tahu saya kalau di Irak itu semua jenis buah-buahan berkumpul di sana. Di sana ada ular, ada buah pengetahuan. Bang Zuma pasti nggak tahu karena ular itu hewan ternak tahu dulu. Jadi waktu di Eden itu Tuhannya menternakan ular. Coba baca. Ya kan bang? Bang Andi, hewan itu hewan ternak yang paling licik di antara hewan ternak. Jadi dulu Tuhannya umat Kristen ini kan tinggal sama Adam. Ternak Jangan-jangan dulu ini, jangan-jangan sebelum dikutuk ular punya kaki. Nah itu beneran. Aku pernah dapat infonya gini. Kan aku bilang gini, kamu lihat ular kan dikutuk, kata dia. Iya, kamu dikutuk jalan dengan perutmu. Dulu ular itu jalannya pakai kaki. Mati nih. Dia menghindari Banyuma karena tidak boleh ada iblis diusir dari surga. Jadi surga dipindahin ke bumi. Menghindari itu. Itu tadi topiknya. Iya. Coba gambarkan dulu ular pakai kaki gimana modelnya? Gini, aku pernah nanya orang Kristen, itu ular dikutuk jalan pakai perut, emang dulu ular jalan pakai kaki?
Iya, katanya ular dulu jalan pakai kaki. Lah terus gimana? Jadi Oh, makanya ketiak ular itu emang harus dicari bang. Sebenarnya dulu punya ketiak ular, cuman gara-gara dikutuk jadi nggak ada. bukan punya ketea, punya selangkangan tadi. Panras anak muda. Aduh, parah ini. Iklan dulu, Bang Kaisar. Ular pakai ketea. Hihi. Baik, terima kasih teman-teman. Mengutip dari pembicaraan diskusi yang kita dengar, sahabatku semua, ada tertulis Paman Pilatus membuka situs. Di kitab Tuhan memusuhi iblis dan Tuhan menyesal pilu menangis miris. Sungguh baperan Tuhanmu yang pesimis membuat perjanjian manis dan tertulis. Dahsyatnya luar biasa Tuhan penguasa dunia yang dilemparkan dari kubur bawah tanah. Sesosok iblis yang menyesatkan manusia, kafir bangga menyembah dan imani saja. Malaikat jurang maut adalah raja dunia yang menyatakan dirinya Alfa dan Omega. Kitabmu berkata iblis dipresto di dalam goa seperti anak manusia yang wajahnya berbeda. Teka-teki iblis tercipta tebak-tebakan. Markus bertemu bingung dan penasaran. Tiba-tiba muncul di antara segerombolan, ragulah hati dan di otak jadi pertanyaan. Iblis makeover wujud wajah manusiawi. Iblis juga merasuki Yudas dan kawanan babi. Iblis dari dulu bersahabat dengan kaum Farisi, dan iblis sekarang joget pargoy di minggu pagi. Efek samping menuhankan makhluk keluar dari bumi. Iblis dan malaikat bertamu ke rumah Tuhan, briefing dan bagi tugas sembari reunian. Ini firman atau cerita dongeng pagan, tertulis jelas di kutipan dari wartawan. Stay tune. Keren. Masya Allah. IRB, selamat pagi. IRB dibuka mic-nya, IRB. IRB. IRB dibuka mic-nya, IRB. Waduh, komentarnya di bawah Muhammad Mukondo katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi. Assalamualaikum. Typing di bawah pas naik langsung pingsan dia. Oi, IRB. Oi, IRB. Nggak berani dia ngomentar di atas. Diam dia di atas. Bang Datuk, kedengaran suaranya lagi makan. Lanjut dek, disapa-sapa dulu. Iya, ini si hantu laut ini bang, nggak komen-komen dia. Di bawah dia hujat. Woi, Stang Mio. Diam aja dia di atas. Turun kau, nyah kau iblis. Kan. Naikkan lagi. Ada Bu Jenderal nih. Itu Bu Haji tuh. Bu Haji, assalamualaikum. Assalamualaikum Mami. Assalamualaikum. Mami. Waduh, Bu Haji tidur kali. Andre. Mana sih naik doang tidur ah. Bener. Nih Andromeda ini muslim atau bukan? Bukan ya? Andro, Bre.
Faisal kerja Ras. Sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya bang. Iya Bang Andro. Ya, salam kenal abangku. Ada yang mau disampaikan abangku? Silakan, cepat, tanggas dan Iya, cuman tadi dengar Sederhana itu saja. aja, cacing punya ketiak itu aja, agak Ular, Bang, asing ular, gitu. ular. Oh ular ya. Memang sih bang, kalau mungkin dia merunut dari sejarah Cina itu naga itu mungkin zaman dulu ternak naga mungkin mereka itu. Gitu. Ini Bre, Bang Andro ada lagi Bang, biar kita paling ya non muslim yang mau bertanya ya. Oke. Cuma itu aja. Siap, makasih Bang Andro. Halo admin. Ami naik lagi nih. Halo Ami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya Ustadz Tata, Datu, Bang Handi, Uni, Iya Ami. Pak Arif, kayak apa Kaisar yang jago banget. Aku kalau dengar dirimu tuh keren banget. Dan terutama jagoan kita Bang Juma. Alhamdulillah saya masih ada di Mekah ini. Gimana kami? Apa kabarnya? Sehat-sehat aja. Alhamdulillah, cuman mau info beberapa hari ini kalau ada jamaah yang lagi dengar mau berangkat umroh, situasi terkini di Mekah dan Madinah itu untuk hotel agak sedikit crowded dan Kenapa ada emang? jamaah yang tidak mendapatkan kamar gitu. Kelebihan Jadi ya crowded maksudnya. sekali. Ya, jadi banyak sekali tamu-tamu hotel gitu kan. Ada yang menunggu 10 jam, tapi kami alhamdulillah hanya menunggu kunci kamar itu 2 jam. Jadi untuk untuk yang mendengar di bawah yang mungkin waktu dekat ini sudah ada jadwal untuk berangkat umroh, insya Allah dimudahkan, dilancarkan dan dapat hotel dengan cepat karena mau ibadah ya, terutama yang langsung ke Mekah untuk umroh pertama. Itu saja informasi seputar Mekah Al-Mukarramah. Salam semua, mohon maaf. Ya, mohon maaf aku tidak buka kamera karena masih di bawah, takut kena kalau live itu takut diomelin sama Askar. Itu saja. Ya, Ami. Ya, mohon maaf. Udah jam 1 malam ya di sana ya? Aku di jam 3, Mi. Jam 3 lewat 12. 9, 10, 11, 12. Satu baru jadi filing jam 1 baru. Aku jam 3. Aku kan di Oh iya Ternate. di situ ya, di situ 3. Kalau sini jam 1. Aku jam 1 ya, Datuk. Kami jam 1 sini, jam 1. Aku di Ternate, Ami. Iya. Oh ya, hati-hati ya, Dek. Iya, Itu jadi insya Allah untuk semuanya yang pejuang-pejuang di sini Allah berikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Dek, Alamin. Ami Ya, izin Mi. turun ya. Terima kasih buat semua. Ya, Ami. Ya, Love you, wassalamualaikum Ami. warahmatullahi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang noten-noten silakan naik ya. Buat yang noten-noten yang di bawah silakan naik. Kita diskusi dengan guru kita, guru Bang Zuma. Jadi kalau ada noten yang nggak pengen diskusi, kami tunggu. Yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke lanjut. Anak kuat, selamat pagi Islam Pakistan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan Bang? Kita nunggu hotel Bang. Ada Bang. Silakan Bang. Muslim Ya, atau non-muslim? sebenarnya itu susah loh Bang kalau kita itu ngejelasin orang kuat. kafir itu Bang. Muslim atau non-muslim? Muslim ya. Saya Muslim. Oh ya udah, apa yang mau disampaikan?
Saya cuma mau bilang bang, sebenarnya itu susah bang kalau kita itu menjelaskan secara logika. Itu orang Kristen kan mati akal bang. Saya aja yang orang Muslim nggak pernah ngaji aja, sekali dengar ceramah abang aja langsung masuk akal, langsung paham. Iya. Terus Dek, ada lagi Dek yang mau disampaikan? Udah itu aja bang, intinya susah bang, karena Ih, itu kok aku dipanggil mati abang, akal, emang Bang. aku jenggotan. Iya, iya. Otan tuh gak punya akal bang, susah dijelasin Ya. bang. Oke Dek, kasih ya Dek. Kue, halo kue. Kue, selamat pagi kue. Kue, Kue. Kue selamat siang. Turun kue, nggak ada suara kau. Kue kering. Pohon ara kering. Kang Arif, di bawah ada Ustadz Sugi itu. Di bawah ada Ustadz Sugi, saya turun aja dulu di bawah ya, biar Ustadz Sugi naik ya. Si kue ini Kristen udah dari tadi Oh, kue. naikin aku gitu. Ya, tapi kok nggak ada suara kue. Iyalah. Kaweng. Hendri ini kalau nggak salah Kristen nih. Hendri silakan. Assalamualaikum tanya. Bang. Ya kue, waalaikumsalam kaweng. Saya mau tanya Kaweng. Bang. Tunggu Ya. dulu, kaweng muslim ya atau non muslim? Muslim Bang, Muslim Kak. Mau tanya Ya. apa? Ini sedikit pertanyaan. Apakah ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini Nabi Adam Alaihissalam siapa yang duluan Kak? Yang duluan Bang Zuma. Kenapa? Yang duluan Bang Zuma. Udah? Udah pertanyaannya udah kejawab ya. Nggak dengar. Bang Zuma yang duluan lahir. Aneh-aneh aja pertanyaan kau. Halo Henry. Henry non muslim? Halo. Halo Henry. Halo Henry. Halo. Mael. Henry Naldo. Henry. Sepiteng diam kau lah. Berisik kali sepiteng ini. Berapa akun nguntut diup gitu. Kepenuhan Roh Kudus. Tiap hari akunnya ada terus loh. Aduh ya Allah. Kue melempem. Ini si kue, kau jangan minta permintaan lagi kue ya. Bok kali mulut kau yang niup-niup tadi tuh ya. Bok bodat. Halo kue. Halo, selamat malam. Ya selamat malam muslim dan muslim. Non muslim saya. Bang Mamun di Milo ya. Oke. Kue silakan bertanya sama Bang Zuma silakan. Ya, di sini saya mau berdebat sama Bang Zuma. Mungkin yang lain bisa turun semua ya. Siapa kau? Kau pulang aja ke kampung. Kau colok pantat mama kau. Bapak kau aja juniorku. Kau pula mau debat sama Bang Zuma. Colok pantat pendeta. Kau ada-ada aja kau. Emang biadab kelakuan kalian lama-lama aku tengok ya. Dada aja. Kau pula disuruhnya turun. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini, tahu kau? Halo Doli. Tadi aja kelakuan noten ya. Halo Doli. Doli. Halo Doli. Aduh, kalau Islam jangan minta naik teman-teman ya. Iya ini diturunin malah naik lagi padahal di Islam. Mungkin kepencet itu mau tap-tap layar nggak?
bodot ini. Enggak, Kok ini bisa-bisa inspirasi gitu? ini Kristen ini inspirasi dari tadi. Oh, Kalau biasanya dia halo sopan. inspirasi. Enggak, Kristen dia ini. Halo. Iya, halo inspirasi. Selamat Berarti yuk. malam Bu. Ya, malam Pak. Ya Bu. Iya Pak. Dibuka Pak, mic-nya Pak. Ya udah Bu. Ya, silakan Pak. Mungkin apa yang didiskusikan ini Bu? Topikkah ini? Iya, itu Pak, terkait tentang manusia yang keluar dari goa terus jadi Tuhan. Itu kata Bang Zuma itu iblis. Bapak percaya nggak? Enggak Bu. Nggak percaya ya udah. Enggak. Bang Zuma, Bang monitor Bang, Bang, Cak Tata, Bang Andi, Bang Datu, Apa? ini Ripa. Ibi Pak. Loh, Mana? inilah Bang ini. Ini Mana Bang ini Bang? bilangnya dia nggak percaya kalau yang keluar dari goa itu hantu, iblis. Iya, hantu. Mm-mm. Ini siapa nih? Ada Oten yang di bawah enggak? Kita channel siapa? Ini inspirasi nih Oten loh. Mana inspirasi Oten? Ah, enak aja siapa si Oten itu. Oten ya. Waduh. Oten. Kristen dia. Sering naik komen di sini. Ya udah gini sama aku deh. Bang Zuma lagi pergi inspirasi. Dulu Tuhanmu pernah tinggal di bumi ya? Dia pernah ke bumi, betul. Tinggal di Eden ya? Betul. Bareng sama Adam. Bareng sama Adam, dia itu bisa berada di mana saja. Iya kan tinggalnya barengan sama Adam di Eden ya kan? Di mana saja bisa berada di. Oke, di sama Adam. Iya. Oke, bisa ada. Waktu dia tinggal sama Ada Baulan Mbak Uni. ya nggak Assalamualaikum apa-apa. Baulan. Waalaikumsalam. Salam Kak Olan. Terus waktu Tuhan pertama tinggal di Eden sama Adam, itu Tuhan punya rumah nggak? Tuhan tuh tak ada rumah. Dia itu bisa berada di mana saja. Di pohon-pohon juga bisa. Bisa. Monyet dong. Kok monyet pula. Bisa tinggal pada monyet. Enggak, tunggu bentar Bang Dato. Jangkrik pun bisa Jadi- di pohon, Pak. Iya, bentar dulu gini loh. Berarti Tuhan kamu memang dari awal udah manusia ya? Emang manusia ya dia ya? Pada awalnya itu dia roh, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan butuh penebusan, dia dari Tuhan yang roh menjadi manusia, begitu. Kok dia roh, orang kakinya kedengeran kok menapak? Gimana sih lu? Roh mana kedengeran suara kakinya? Coba baca kitab lu di Kejadian. Oh, tunggu Dan waktu dulu, dia Bu. berjalan bunyi kakinya gedebak-gedebuk. Kedengeran kakinya. Masa roh kedengeran kakinya gimana sih? Oh, oke, itu. Waktu dia bareng Adam tinggal bareng. Waktu Tuhan masih tinggal bareng sekota sama Adam di Eden. Ingat nggak? Masa nggak tahu kisah itu? Kan Tuhan lu ada kisahnya barengan sama Adam tinggal bareng. Ya Allah. Itu loh di Kejadian di Taman Eden mereka tinggal bareng. Iya, Dia jalan betul. menapak kakinya gedebak-gedebuk. Masa itu roh? Gimana sih inspirasi? Roh itu nggak kedengeran suara kakinya. Oke, itu. Waktu Oke, dia kakinya kedengeran gedebak-gedebuk, dia bentuknya manusia atau bentuk gorila atau bentuk apa? itu kenapa dia seperti terdengar langkah dari suara Tuhan? lucu kali. Tapi beneran tahu, ini loh aku bacain ayatnya kalau kamu nggak percaya ya. Makanya kamu tuh kalau seandainya kisah Tuhanmu kamu pelajari baik-baik. Masa kisah Tuhan aja, aku aja lo kisah-kisah toko-toko aja aku pelajarin. Masa Tuhanmu kamu nggak pelajarin? Jadi Tuhan kedengaran tahu. Nih, Iya. nih gedebak-gedebuk bunyinya, terdengarlah kaki Tuhan. Nih,
Bentar ya, aku bacain ayatnya. Ayat berapa tuh, Bu? Bentar ya, Pak. Ya, Bu. Bentar. Assalamualaikum Waktu dia Bang Zuma. Udah Rifa diam dulu. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma lagi minum kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh wabarakatuh. ada. Bang, ini Bang, si inspirasi Bang. Iya, kenapa Dek? Dia nggak percaya kalau Tuhannya pernah tinggal bareng sama Adam di Taman Eden. Di Kejadian pasal 3 nomor 8 tuh inspirasi tuh. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan tuh yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan lu lagi jalan waktu lagi sejuk. Bersembunyilah manusia itu gitu. Bang, ini Bang si inspirasi Bang. Jangankan berjalan di Gan Eden, orang keluar dari kubur aja bisa pernah. Iya, Saudara Bang, pas. inspirasi, Tuhanmu keluar dari kubur pernah nggak? Pernah, Bang. Dia penguasa maut. Betul. Kalau menurut Yesus yang menguasai kerajaan maut itu iblis. Mana yang betul ini? Yang menguasai alam maut itu iblis. Dalilnya mana tuh, Bang? Alamak. Coba Anda baca. Oke, bentar. Di dalam mana itu? Iya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di dalam Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. Iya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Mana itu Bang? Penguasa alam maut tuh. Itu penguasa dunia ini dilemparkan keluar dan itu adalah iblis kan? Betul. Tapi di mana sini maut? Abang bisa bedakan maut